Halo semuanya, kembali lagi di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, kami sudah eksplor kota Tongren dan pada perjalanan kali ini, kami menuju kota Changsha. Saksikan keseruannya di One Million Journey edisi Back to China. Hari kesekian-sekian, kita sekarang lagi ada di Tongren dan kita mau OTW ke Changsha sekitar 6 jam. Cuman ada sedikit ya kita kan lagi 17-an. Oh. Gue udah minta pala buat bawa bendera yang proper, yang gede. Tidak ketemu. Hilang. Udah dibongkar-bongkar. Bendera merah putih kita hilang. Ayo kita cari. Awas ada ular. Ini kayak merah putih one for all. Coba kita cek nanti pala. Jadi ketemu nggak? Nggak ketemu, Pak. Benderanya hilang. Ayo kita cari. Maksudnya dibongkar-bongkar nggak ketemu? Gue curiga lu nggak bawa sih, Pak. Bawa, Pak. Orang gue beli langsung gue masukin tas gue. Ini buat siap-siap 17 Agustusan di Cina, boy. Bohong lu. Demi Allah, Pak. Tinggalan, gue ketinggalan di mana nggak tahu. Sebel banget gua. Nggak jadi kita bikin konten merah putih. Kan ada antena tuh. Pagi ini cuaca sangat mendukung. Apalagi hari ini bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang seakan memompa semangat kami untuk terus melaju. Oke, jadi kita mau ke Changsha. Betul. Ada apa di Changsha? Changsha ada. Saya sudah mulai takut untuk underestimate sebuah kota. Iya. Saya belajar dari Tongren. Namun, seakan ada yang kurang. Kami memutuskan untuk mencari kopi terlebih dahulu agar makin semangat di perjalanan. Ya, kau tak berhentikan di sini. Oh, itu lakin kopinya di sini. Kopi di sana. Apa kali ya? Aku caji kalian Oh, lagi yaudah. kopi. Yaudah. Lari, Jan. Nggak usah jalan aja, nanti gua cari parkir, muter. Jadi ini di order nggak tuh punyamu tuh? Berarti betul itu ya? Itu lagi kopi. Nggak cek lokasi itu lokasi apa? Ini dari sana ke lagi kopi. Nanti ke order yang bukan lokasi itu pula. Mana HP-nya si Bang Ridwan? Oh sini. Sudah sini gua aja yang turun dah kalau gitu. Gua baru Oh, gua beli caji Ya udah, kan. Lo yang nyetir ya? Nyetir ya. Ya udah. Aku harus kemana sekarang pertanyaannya? Farhan lu sama John ya. Iya. Gua kembali kau John. Di Minami gua mau beli caji. Mem- Ada topi gua nggak? Memulai lagi. Tak berapa lama, Ridwan dan Triana pun selesai membeli kopi untuk kami semua. Let's go! Aman kan kalau di sini ya? Kita taruh kopinya buat nanti. Jadi ditaruh di sini biar dingin. Mantap. Ya? Ini ada kipasnya soalnya. Kipas kulkasnya. Minta tolong petanya Bapak John. Oke. Tutup aja. Di sini tuh panasnya tuh panas kering ya. Jadi ke kulit tuh sakit. Betul. Bentar, aku cek lokasi itu aja. Aku coba Changsha dulu deh sementara. Depan aja, di depan. Betul. Please lead the way. Lu depan ya. Masih ditemani dengan pemandangan yang sama saat kami masuk expressway, membuat kami sudah terbiasa dengan view seperti ini. Awal-awal kita tuh selalu kagum ya. Wah, jembatan gantung. Ini bawahnya tuh nggak kelihatan. Ini kalau pakai drone tuh pasti bawahnya tinggi banget tuh. Betul. Lembahnya tinggi banget. Betul. Tapi lama-lama jadi biasa ya. Nah inilah manusia, tak pernah bersyukur, tak pernah dikasih Iya. banyak. Ketemu ginian lagi karena sering gitu loh. Iya. Ini bayangin ada jembatan kayak gini di Indonesia yang bawahnya tuh benar-benar nggak kelihatan dasarnya tuh. Dari sini tuh nggak kelihatan bawahnya segimana ya. Sebelah-sebelah pasti penjual cilok, orang-orang pacaran malam-malam. Nggak, pasti udah jadi berita nasional. Itu hebat sekali. Tapi ini sepanjang jalan ini udah berapa kali kita lewat jembatan Betul. yang setinggi ini, yang bawah dasarnya nggak kelihatan tuh Betul. tiba-tiba masuk lagi ke dalam terowongan. Deng. Gila loh. Mantap Cina. Jadi gini, ini teman-teman ya, kan banyak bilang, kemarin juga Urofi bilang, wah lu gak usah pulang aja ke Indonesia, bangga-banggain negara terus. Bukan bangga-banggain sebenarnya, karena gini, pertama, kalau kita kagum, kalau kita
ngelihat negara lain lebih hebat gitu, ada punya apa sesuatu, itu bukan berarti kita bilang Indonesia jelek dan Betul. kalah atau semacam ini. It's not about competition. Wis. Kita harus honest, kita harus Betul. jujur. Gue naik mobil apa, terus nanti tiba-tiba ada lihat mobil yang lebih keren, Betul. ya kita bilang ya itu mobil emang lebih keren. Betul. Nah sekarang gimana caranya biar mobil kita bisa keren sama kayak gitu? Betul sekali. Gimana caranya di Indonesia bisa sehebat negara lain juga yang kita kunjungin? Betul. Tapi kan nggak semua negara lebih hebat dari Indonesia, ada yang lebih kurang juga, ya kan? Betul. Plus dan minus. Plus dan minus semuanya. Jadi it's okay to admire another country ya. Betul. Bukan berarti itu membuat nasionalisme kita jadi jelek, Betul. bukan membuat negara kita jadi jelek. Enggak, itu wajar banget kok. Memuji itu tidak harus merendahkan yang lain. Kenapa kesannya kayak kita memuji sesuatu yang bukan di luar Indonesia, kesannya Ya. kita jadi gak nasionalis. Betul. Itu teori dari mana itu? Betul, saya juga mau curhat. Biasa saya bilang, ini cewek cakep ya. Lalu istriku bilang, berarti aku jelek. Nah, itu tuh sebuah miskomunikasi sebenarnya. Nah, kok lagi? Nah, mulai kan? Gue gak ikut-ikutan ya, tapi Nggak mau. Oh, kok intinya kira seperti kamu mau itu. bela aku. enggak lah, ngapain? Enggak, jadi aku bela kau lah. Ngapain gue mendingan belain bini lo? Oh. Tapi memang sering banget ya, kita puji sebuah tempat, nanti orang komen, wah berarti lu kira Indonesia gini, lu banding-bandingin. Apa sih? Gak beda konteks gitu loh. Betul. Kita suka ke Jepang gitu kan, animenya bagus. Betul. Oh berarti anime Indonesia jelek? Nggak gitu dong cara berpikirnya gitu. Di mana sih? Betul, Gitu. betul, betul. Makanya kalian cobalah jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar kota deh minimal gitu loh. Betul. Nanti kalau misalkan gue tinggal di Klaten, gue ke Solo. Oh Solo bagus ya, berarti Klaten jelek? Nggak gitu dong konsepnya. Gitu, bukan berarti kita jadi kehilangan jati diri, kita kehilangan Betul. ini. Nggak begitu konsepnya. Betul, Terus, betul. Masa kita ngeliat nih Malaysia punya Petronas Twin Tower, bagus kan? Jelek bagusan Monas. Nggak gitu dong konsepnya. Nggak begitu caranya gitu loh. Jadi kita harus sudah netral dari kepala, adil sejak dalam pikiran. Cakep sekali. Nggak semua-muanya itu kesannya jadi merendahkan Indonesia. Nggak begitu. Justru kita berpikir bagaimana caranya agar Indonesia bisa maju juga. Betul. Tapi di luar dari infrastruktur bagusan kawan-kawan, yang penting adalah Apa? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Cakep. Iya, karena percuma kalau Anda tidak menemukan keadilan di tengah megahnya infrastruktur. Betul. Dalam sekali. Ngomong apa sih gue? Nggak tahu. Jadi kalau di sini tuh, kalau misalkan kita masuk ke dalam terowongan, speed limit itu turun jadi 80 ke 90. Dan di sini tuh ada banyak sekali kamera. Nah, untungnya yang gue bilang tadi, mobil ini tuh ada tuh di speedometer. Betul. Dia bisa ngebaca 110, 90, 80, ada yang 120 yang paling gede tolnya. Betul. Ada yang 110, 100 sampai 90. Dan kita juga beberapa kali menemukan jalur kiri 110, Betul. jalur kanan 90. Betul. Jadi beda jalur ya, Beda speed limit. beda speed limit. Nah, di sini kan bilang, wah, kalau di kiri kita masukin pentokin speed limit 110, Land Hogger dong. Karena kan Betul. jalur kiri hanya untuk mendahului. Karena beda ya setir kiri setir kanan. Betul. Nggak bisa, Pak. Kau menyusul lebih dari 110, cekrek, kena kamera, kena denda lah kau. Berarti di Dendanya besar. Indonesia kalau orang di jalur yang cepat tapi di kecepatan speed limit yang benar itu bukan Land Hogger. Nah, ini nih, contoh nih. Tuh. 110 90 di foto ya. Jadi kalau kita di tempat yang jalur cepat, kecepatan 110. Kita tidak lebih cepat dari itu. Nggak, jadi yang gue lihat ya, semua orang nih rata-rata ya, ketika dia tahu ada kamera, even dia kan maksimal 110 nih, Betul. tiba-tiba ada kamera, yang tadinya kencang langsung turunin kecepatan. Betul. Kameranya hilang, ngegas lagi. Betul. Tapi yang ideal itu tetap di speed limit, karena kalau di sebelah kanan tiba-tiba ada polisi lagi diem, dikejar. Ya, Gitu ya kita di Malaysia, ada Betul. beberapa kali polisi ngejar di atas Betul. speed limit. Itu masih mending dikejar. Wow, masuk rest area.
Kalau tiba-tiba dikirimin surat cinta, cekrek, selesai. Dan di beberapa negara Eropa, gue nggak tahu di Cina, kayak di Inggris gitu ya, orang itu beberapa kali kehilangan license mengemudi hanya karena lewat speed limit. Dan lewatnya tuh bukan lewat yang misalkan lu jalan 100 jadi 120, enggak. 100 tuh jalan 107 itu kena. Alamak, jauh. Sangat sensitif ya. Sangat sensitif. Apa yang saya dapat? Tapi memang sih, lu kebayang nggak infrastrukturnya tuh naik turun apa segala macem ya. Salah satu cara untuk membuat mengurangi kecelakaan adalah dengan membuat speed limit sih. Betul. Gua setuju. Karena kalau nggak gitu, berapa banyak yang kecelakaan. Dan kalau kecelakaan tuh fatal banget, tuh bisa nyebur ke jurang. Langsung tewas itu. Jurangnya nggak kelihatan tuh berapa meter. Tinggi banget, heran gua. Akhirnya kami berhenti sebentar di rest area. Jalan panjang tadi lumayan bikin bosen ya. Sekalian istirahat, regangin badan, minum, dan ngopi dulu biar fokus. Berdasarkan obrolan kami di rest area tadi, kami memutuskan untuk mengunjungi kota yang ikonik sebelum lanjut perjalanan ke Changsha. Jadi kita lagi ada di sebuah terowongan. Tadi gue lihat tulisannya 3 kilo dari sini Gelo keluarnya. Tapi ya, Google Maps tuh nggak ada loh. Dia muter-muter nggak jelas karena nggak masuk. Google Maps tak punya data ini. Adanya di sini. S58 kita harus lurus, nggak boleh belok kanan. Jadi emang kalau kita ke Cina itu Google Maps sama sekali nggak kepake deh. Betul. Bener-bener harus pakai ini. Nih 2 km lagi dari situ ke ujung tuh. Bala. Ada tulisannya tadi. Jauh ya. Berapa kilo ini terowongan? Nih kalau terowongan 3 kilo tanpa lampu sih sam-sam juga ya. Ya, dan ini terowongannya lumayan terang dibandingkan dengan yang lain. Kayaknya kalau emang terowongannya jauh ya, dia akan terang deh. Masuk akal. Ya nggak sih? Biar orang tak takut. Iya, betul. Ini kiri kanannya tuh ada kayak tempat-tempat buat engineering atau apa gitu ya. Tuh. Oh iya, ada lubang-lubangnya tuh. Ada lubang-lubangnya, aku nggak ngerti buat apaan, tapi ini sih goks. Keren. Cakep. Nih 800 meter lagi kita sampai keluar. Bala, panjang kali. Jauh ya. Kayaknya ini terowongan yang paling panjang nggak? Ini yang sepanjang paling panjang. Paling 3 panjang. kilo. Dan di sini 80 km per jam saja maksimal. Ini kita set di 78 ya. Ya bayang kalau di sini ada kecelakaan gitu ya. Oh, jauh sekali evakuasinya. Oke. Ya, keluar. 500 meter lagi keluar. Kelihatannya cuma di ujung gitu ya, tapi ternyata 500 meter ya. Jauh. Keluarnya tiba-tiba jembatan yang tinggi. Ya kah? Nggak tahu. Kita coba aja. Langsung masuk terowongan lagi dong. Baru keluar bentar. Ya. Berarti ini gunung yang besar kali ya. Iya. Au. Wih, mataku sakit. Silau. Ini jembatan bener. Tinggi. Gak tahu seberapa tinggi. Tuh dihadang sama itu. Biar tak kena angin. Langsung masuk lagi. Teng. Dan ini 80 km per jam lagi, artinya pendek. Nah itu pendek. Enggak, artinya panjang. Enggak, ini pendek. Tapi keluar langsung jembatan lagi. Jadi dia biar elevasi kita itu lurus terus. Oke. Dia tuh bikin terowongan jembatan nembus gunung. Dus. Nah naik turun ya, lurus ya terus. 100 kah? Kita naikin saja. Biasanya kalau keluar dah naik. Udah 100 tuh. Lihat. Kita naikin 100. Enak ya? Nyetir sendiri sudah. Kalau kayak gini sih ADAS kepake banget. Ya. Jalan ini tidak hanya menghubungkan kota, tapi juga membelah alam. Aspal membentang rapih di apit pegunungan dan lembah yang sunyi. Di sini, kecepatan bertemu ketenangan. Terowongan demi terowongan, jembatan melayang di atas jurang, semua terasa presisi. Sia-sia. 96 yuan ya. Kita nyampe di Phoenix City, tapi kita nggak nginep di sini. Apa Phoenix City bener namanya? Phoenix Ancient City, kota tua Phoenix. Phoenix itu yang Si burung yang selalu terbakar. iya, terus kalau terbakar Abadi. jadi bayi lagi kan? Ya.
Oke. Itu legenda sampai dikenal seluruh dunia loh. Sampai Hogwarts Harry Potter. Oh iya. Sebenarnya itu Phoenix itu ada bahasa yang lebih dikenal lagi. Apa? Moltres namanya. Moltres. Iya. Nama mana tuh? Itu temannya Articuno sama Zapdos. Kayak kau nonton satu anime berbeda yang aku tonton, Pak. Ini benarnya kita kanan nih. Kayaknya iya. Ini jalannya kecil loh. Kan kita mau ke atas gunung. Bukan lurus ya? Kok aneh sih? Nah, itu tata. Feng Huang Ancient Town. Oh, Giant Panda Garden, ada panda di sini. Mana? Ya, benar sekali. Di sini ada pusat konservasi giant panda. Dan selamat datang di Feng Huang Ancient Town. Adalah kota tua bersejarah yang terletak di Provinsi Hunan, tepatnya di wilayah Xianxi Tuxia dan Miao Autonomous Prefecture. Ya, ini kota. Di Google Maps saja nggak ada, tapi ada monorail. Mantap. Kenapa nih cewek nih diri mendadak nih? Bukan kita kali. Hah? Kenapa dia? Udah, apa dia mau? Halo, selamat datang. Enggak, dia nanya sesuatu Ini jual barang deh. Jual barang itu. Oh ya. Mungkin jual makanan kali dari tempat safari. Cewek tadi apa tuh? Kayaknya tour guide gitu deh. Oke. Iya. Sampai kiri. Kota-kota udah mulai kuno lah sini. Batako kelihatan dah. Karena ini sponsor. Gue jadi pengen bikin rumah kayak gitu deh, pakai batako gitu. Kan udah ada Pak di Jawa kalau salah ya. Yang putih bukan yang itu. Putih hebel, Iya. jelek. Ini kayaknya kota wisata gitu ya. Iya. Tempat turis. Auranya sangat wisata Iya. banget. Tapi baru jarak beberapa itu tempat turis banyak banget tempat turis ya. Banyak. Explore Cina menarik sebenarnya. Ya, dan turisnya pun turis lokal aja udah cukup buat mereka itu. Lebih dari cukup. Tak Lebih perlu dari tahu. cukup, 1,4 miliar. Digulung-gulung saja, putar-putar aja terus. Iya. Gue yakin juga orang Cina sini cuma sedikit sekali yang udah ke semua tempat wisata di sini. Nanti kita sampai Shanghai kita ngomong kami nyetir dari Yunan. Tengok mereka punya respon gimana. Dari Yunan. Nganggur ke kau dia bilang. Oh iya. Nih kita ada ini. Oh keren nih kotanya. Beneran Phoenix deh. Phoenix TV Party. Semuanya ada pinik-piniknya ya. Phoenix KTV Party. Ke tempat karaoke. Mantap. Ini keren banget nih. Tapi kotanya sepi. Tubuhnya coy. Sepi tapi ya. Iya, karena bukan hari libur kali ya. Terus. Feng Huang tuh nama lainnya Phoenix ya, Beb? Angin apa ya? Bukan. Fung. Itu angin. Fung. Nah, kayak lain, Pak. Nama Feng Huang berarti burung phoenix. Menurut legenda, 2 burung phoenix terbang di atas daerah ini dan terpikat oleh keindahannya, lalu menetap. Dari situlah nama kota ini berasal. Gue sebenarnya udah mau ngalah, cuma masalahnya nih Jaguar sebelah kanan dia malah nutupin. Biarin aja. Ayo maju. Sepeda motor. Dah. Biar nggak deadlock begini dikasih jalan. Baik kali orang satu nih, orang mana nih dia bilang. Oh plat B bagus ya. Oh iya, B means bagus. Tuh deadlock gara-gara depan situ tuh. Ada orang mau masuk dari sana, beloknya bodoh. Oh nabrak dia. Mana? Tuh tabrakan. Nah, iya. Oh iya, Ding. Oh tabrakan ternyata. Mau berantem dulu ya udah kita minta mau. Mantap. Bisa-bisanya nabrak begini. Hari yang mantap. Gue udah dikit dong. Motor masuk dari kiri mantap. Oh penyok nabrak dia. Sekuat itu ya. Kita udah sujon aja ya kan. Nih kenapa sih pada nggak mau ngalah? Pas kita ngalah kita kasih masuk, langsung lancar. Orang Indonesia ini Baik hati kan? baik hati, kita membawa nama harum bangsa. Mantap. Wangi-wangi. Itulah mengapa kita itu kalau di luar negeri itu benar-benar harus tertib. Karena kita menjaga nama baik bangsa. Mantap. Mohon maaf kita tidak bisa pakai drone apa segala macam karena emang peraturannya tidak boleh di kota-kota besar. Di tol apalagi.
Kota kecil pun tak boleh, semua tak boleh. Ih, padahal kalau kita bisa ngeterbangin drone ya, betapa bagusnya. Tunggu lah ya, tunggu ada YouTuber lain kesini Pak. Enggak, sebenarnya kita bisa Kalau pakai drone. Eh, kita minta warga lokal yang ngedrone. oh iya, Nanti kan kalau ketangkep dia yang bermasalah, bukan kita. sangat bijak Bapak. Nah iya, kalau kalau kita bermasalah di negara orang itu bahaya. Tapi Betul. kalau kita bermasalah di negara sendiri, Gak apa-apa. kita bisa berbahasa dengan baik, kita punya relasi, bisa beda gitu loh rasanya. Sepanjang kita keliling Pak, aku belum pernah punya kawan orang lokal Pak. Saking kita ngomong sama dia susah Pak. Akhirnya kami tiba di salah satu tempat bersejarah di kota ini. Di sini terkenal karena arsitektur kayu klasiknya, sungai Tociang, dan budaya etnis minoritas. Oke, kita udah sampai Yeay. di Hah? Phoenix Old Ancient Town. 凤凰古镇。 Terus ada apa? Minorities. Ya, dia ngomongnya adalah Ada bekas perang. Oh, mungkin ini dulu tempat pejuang Cina melawan penjajah Jepang. minority Cina siapa ya? Dia tuh Chinese minority loh. Ini gimana Ada masuknya? ke Pervention. Kenapa nggak jalan? Kayak biasa, kenapa nggak kedetek? Biasa nggak kedetek pasti plat nomor kita. Ganggu mobil mepet. Apa? Gue bisa lihat kamera kok. Aku mengulang trauma masa lalu. Ya, nggak ada yang jaga lagi. Getar dikit ya. Dan dia nggak ada QR-nya lagi. No QR, no person. Nah, balik lagi tuh. Gue mau muter balik. Sekali lagi coba. Pervennya. Atau bisa pencet apa nggak ya? Kalau tombol tak ada. Terlalu canggih ini tempat. Ya udahlah, muter balik lah. Alright guys, good job, putar balik. Mana nggak ada orangnya? Selalu saja seperti ini setiap kami akan masuk ke sebuah tempat yang ada palang parkir otomatisnya. Memang terlalu canggih Cina ini. Eits, motor. Inilah susahnya kita bawa mobil dari luar negeri. Betul. Plat nomor kita sering kita terdetek. Kayaknya kemungkinan dua. Apa? Dia ada chipnya di dalam plat atau dia emang bisa ngebaca angka-angka dan huruf-huruf. Aku rasa iya. Platnya mereka tuh ada format khusus dan dia punya apa ya, kayak macam scanner tuh udah tersimpan algoritma itu. Dia punya data-data tuh kayak gitu terus. Apa tuh? Oh, scan. Oke, we can scan, baby. Ini dong bisa scan. Hai. Kasih orang lewat dulu, kasih orang lewat. Go. Maju apa bahasa Mandarin, Beb? 可以过去，可以过先去，过去。先过去。 Kau salah ngomong kira ngomong bahasa kotor pula. Cukup scan Alipay aja. 你好。 Ni hao. Scan. Oke. Thank you. Hao. Hong Ning Yang Ning. 谢谢。 Hong Ning Yang Ning. Alhamdulillah kita udah nyampe ya. Sekarang kita mau kunci dulu. Oh. Canggih. Kan dibilang apa? Tadi Riana bilang, ini belum ditutup kacanya. Tenang. Ini sebenarnya teknologi lama ya. Lu naik BMW tahun 90-an juga ada kayak begini sebenarnya. BMW, Pak. Iya, cuma karena kita biasa dikasih mobil yang serba disunat-sunat. Jadi teknologi kayak gitu kesannya wow. Tapi itu udah standar di Chery ya. Ini kita turun, jadi ceper mobilnya tuh depannya. John, Opo. injak John. Kuat kok, tuh kuat. Enggak. Wih. Buatannya Om Dito memang mantap. Tas 4x4. Mantap. Let's go. Kita sekarang mau ke Phoenix Minority Ancient Town. Di antara pegunungan Hunan, ada sebuah kota yang tak pernah benar-benar meninggalkan masa lalu. Namanya Fenghuang atau Phoenix Ancient Town. Konon, 2 burung phoenix pernah terbang di atas lembah ini. Terpesona oleh keindahannya, lalu memilih untuk tinggal. Ribuan tahun lalu,
suku Miao dan Tucia membangun kehidupan di tepi sungai Tociang. Kayu, air, dan waktu menjadi saksi awal sebuah peradaban. Ini tuh adalah rumahnya Tian Junjian atau Junfu. Dia itu penduduk asli Feng Huang. Terus waktu lagi agresi Jepang, menjabat sebagai komandan divisi 77 Angkatan Darat. Pertempuran Hunan Utara, pertempuran Hunan Tengah, dan pertempuran Changsha. Jadi waktu dulu penjajahan Jepang, beliau ini adalah pahlawan lah, Junfu. Mungkin kalau di Indonesia kayak rumahnya Jenderal Sudirman kali ya. Rumah-rumah kayu di Feng Huang dibangun tanpa paku besi. Semuanya disatukan oleh sambungan kayu, bertahan ratusan tahun melawan banjir dan waktu. Gue dari tadi ngelihat banyak perempuan pakai baju adat terus pakai make up ya kayak mau macam kawinan gitu. Ternyata emang buat foto-foto di sini. disewain baju termasuk nge make up tuh nanti jadinya kayak gitu tuh. Keren banget. Iya. Kayak mau kawin. Ini standar make up itu bukan harian buat kawinan. Iya, benar, Gue benar. ngelihat ya. Tebel banget. Tuh lihat tuh. Baru jalan bentar banyak banget yang lagi make upan mau pakai baju tradisional. Ntar kita mau cek ini ada apa aja nih. Translate. Kuil Tianhou. Oh, ini Hunan. Oke. Ini ada kuil. Ini kuil Tenhuo. Dipersembahkan untuk Dewi Mazu. Perlindungan para perantau dan perjalanan jauh. Bagi banyak orang, berdoa di sini adalah cara meminta keselamatan sebelum melanjutkan jalan. Karena itu, kuil Tianhu sering ditemukan di jalur dagang, di kota perantauan, dan di daerah yang sering dilalui pelancong. Ini ada baju bagus-bagus. Jadi lo bisa bikin sendiri, bisa do it yourself. Mau kayak gimana motifnya lo bisa bikin sendiri atau beli yang udah jadi. Ya. Gue pengen beli buat bini gue sebenarnya ya. Cuma pas ngeliat nerawang banget. Tipis banget bahannya. Tipis banget. Adem tapi adem. Jadi kalau pakai dalaman pasti kelihatan tuh dalamnya. Iya. Kanan deh. Tiba-tiba ada tembok besar dan ini pasti temboknya udah lama nih ya dilihat dari bentuknya. Nah, kita bisa lewat sana atau ke sana. Cuma kita mau lihat dulu mapnya. 我知道 Gantian ya. 南边街，我现在在水门。 Kita udah sampai di Sengheng Gate, East Gate ya. Dan ini baru kita ketemu sungainya. Katanya sungainya ini yang keren banget pas kalau kita lihat di sore atau malam hari. Dan di sebelah kanan sini juga ada creek. Ada kayak kali kecil ya, sampai ke sini. Kita nyebrang sana yuk. Sampai di sini baru kita bisa ngelihat indahnya sungai. Sungai Tociang. Ratusan tahun lalu, sungai ini bukan hiasan. Ia adalah jalan utama. Perahu membawa teh, garam, kain, dan kadang kabar tentang perang. Fakta uniknya, rumah-rumah kayu di tepi Tociang dibangun menghadap sungai, bukan jalan. Karena dulu air lebih penting daripada daratan. Sekarang kita ada di pinggir danaunya. Sungai ya. Bisa kita lihat, dia tuh airnya warna hijau dan kalau kita lihat bawahnya tuh kayak ada semacam lumut atau something ya. Tadi gua ngeliat di pinggir-pinggir situ orang tuh jalan kaki dari sana ke sana. Ternyata itu dangkal yang pinggirnya, mungkin tengahnya yang dalam. Dan kalau kita lihat juga, dia tuh mirip kayak di Kalimantan, di mana rumah-rumah itu ada yang dari batu, tapi bawahnya ada tonggak-tonggak kayu. Jadi mereka itu fondasinya tetap dari kayu ditancepin ke sungai. Ya, mirip kayak di Kalimantan, tapi bedanya dia sampai tingkatnya tuh ada yang tingkat 4 sampai tingkat 3. Setinggi itu mereka bikin bangunan meskipun di bantaran kali. Dan itu bangunan tua semua ya. Keren. Rumah kayu tua berjajar di tepi sungai Tociang. Airnya memantulkan langit dan kehidupan kota. Di sini, keindahan bukan dibuat-buat, ia tumbuh dari usia, waktu, dan aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Ramai.
Dan ini emang tempat spot foto buat yang pada pakai baju adat ya. Dari tadi gue ngeliat banyak yang nyebrang-nyebrang, turun kakinya. Kita coba turun yuk. Oh dingin. Ini panas banget, tiba-tiba masuk kaki dingin. Oh, penuh dengan lumut. Dia licin sekali ya, jadi pakai kuda-kuda kita biar tidak kepleset. Ah, dingin banget. Udah. At least kita sudah resmi ya mencicipi masuk ke sungai di China. Rumah kayu, jalan batu, dan jembatan lama menyimpan jejak ratusan tahun. Di sini, antik bukan berarti usang. Justru di sanalah daya tariknya. 10 yuan saja. Parkirnya 20.000, 24.000 sudah selama itu. Gua kira kita sebentar saja di sini, ternyata tempatnya besar sekali. Iya, dan bagus. Cuma lebih bagus kalau malam, sore ke malam lebih bagus. Ininya sih panasnya nggak nahan nih. Iya, nggak ngotak. Aduh. BTW Anda mau ke Changsha atau ke Panda? Panda. Panda di mana, Panda? Panda Club. Apa lagi ini salah nih? Ini kiri kanan nih. Kita cari, kita ketemu. Gimana? Tempat panda. Kita mau ke tempat Panda. Ingat nggak di mana tuh? Aku tak ketemu. Aduh, bentar. Aman, kami ketemu. Aku nanti share ke blog. Luang Prabang. Ikut kami aja, hanya 17 menit. Putar balik. Putar balik. Ya, grup nggak? Wait, Bisakah putar balik? ikut kami dulu ya. Aku sampai share ke grup. Bisakah kita putar balik? Bisa. Oh, bisa. Kasih tangan. Bisa, aman. Ada si taksi Tuh. buruh di belakang, jadi kita kosong. Kita putar balik ya. Semoga tidak dimarahin orang. Tapi kalau menurut map sih boleh. Oh, taksinya berhenti, Deng. Tapi ya, ini orang udah sepanas ini, mereka masih jalan-jalan di luar loh. Aku suka. Kepala loh, kena panasnya. Ya, itu hati-hati ya. Bisa namanya heat stroke. Heat stroke. Gue pernah kena tuh. Apa rasanya? Gimana sih? Kenceng pala kayak mau pingsan. Pingsan. Yang inget gak waktu road party itu? Iya. Yang itu motor, yang lainnya pada berteduh, gue nggak berteduh. Gaya-gayaan kan? Set. Nggak gaya-gayaan sih, maksudnya gue pikir baik-baik aja. Emang suhu berapa? Nggak tahu, panas banget itu. Apa rasanya? Apa sakit? Oh, pingsan, pala cenat, pala deging. Ini kota kecil gini aja ya, tuh semuanya ada MRT loh. Mana MRT? Oh Ini iya. turun ke bawah, keren. Kau cek bawahnya dulu. Biasa. Pola Mila itu. Gila. Ada pikir Laos. Kau masuk gitu ya? Lurus saja deh ini. Makanya nggak semua orang itu di atas, ada yang di bawah dia, basement. Padahal kota tuh kayak gini dia masih ada. Saya gituan sudah share lokasi ke grup ya guys. ya. Babi boy. Babi boy lah, motor Babi bagus boy. itu. Ada dapat, siapa dapat lumayan. Nama tokonya Babi Boy. Ih, keren banget ini toko-tokonya tuh, lihat tuh. Iya bagus. Oi, keren banget, oi. Babi Boy. Enggak, ini keren banget loh, sumpah. Ini kayak film-film Jepang atau animenya Kimetsu no Yaiba nih, pasti lawan monster utama. Ini keren banget. Ini kayu loh. Ya, Infinity Kayu Castle. Ini siapa yang bikin ruko kayak gini? Keren Editor banget. masukkan lagunya itu ya Infinity Castle Kimetsu no Yaiba ya. Nggak tahu gua. Copyright lah. Lu neng gitu aja kena copyright sekarang. Dapat Ai. surat dari LMKN nanti. Bayar kedua pihak dong, ke pemilik lagu sama ke UMKM kita. Perjalanan ini tidak jauh untuk sampai ke Giant Panda Garden. Tuh lihat nih, sungai yang tadi nih, Panjang kali. warnanya hijau. Aduh, pinggiran sungainya bagus banget, rapi. Ada Dia- bendungan kecil. Dia tuh nggak langsung bangunan, dia dikasih itu dulu. Bagus. Keren. Changsha keren. Bukan dong, ini apa dah tapi namanya? Feng Huang. Feng Huang. Iya. Bukannya Huo, tadi apa? Huan. Huang, Wucheng. Huang. Feng Huang Pusheng ya. Iya, kota Itulah. Huang. Ya, Feng Huang Wusheng tuh. Ya. Banyak jembatan ya? Jembatan lagi tuh Bagus bagus. banget. Cakep. Mereka tuh modern, tapi tetap mempertahankan dia punya tradisional ya. Jadi lucu Iya. loh.
Keren. Gue suka. Suka ini ya. Aku rasa kalau kaisar-kaisar zaman dulu hidup sekarang tuh bahagia dia. Dia punya uang ratusan kilo emas, tempatnya tradisional, tapi dia tuh mau naik MRT bisa. Nggak perlu tidur di kayu dan dia punya WC yang bersih. Dan dia itu, misalkan nih, dari ratusan tahun lalu, tiba-tiba bangkit lagi. Jadi vampir Cina. Senang dia. Ya kan dilihat, wah pembangunanku yang dulu masih dipakai sampai sekarang. Wow. Legasiku tetap mengalir katanya. Wow. Keren sih, keren ini. Kalau kamu mau punya ratu, lempar batu, sembunyi tangan, cakep. Kalau kamu pengen punya ratu, apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Ya kan itu kita lagi main pantun. Nah udah nggak usah lah. John, ini kau yakin tempatnya? Saya ikut Google Map, tapi nggak apa-apa kan kebun binatang harus sepi lah. Kok lama-lama kayak BSD gitu? Jalannya besar, masih baru, banyak apartemen-apartemen yang belum. Panda tinggalnya nggak di apartemen tah? Betul, ini belum jadi nih apartemen nih, dia bentar lagi handover. Panda yang ketiga panda beneran nggak ya? Gak tahu, kok makin kesini kayak makin kayak developer baru gitu loh. Atau panda itu ada konotasi lain Pak di Cina Pak? Gak tahu, kan lu yang cari tadi. Kan orang buta itu orang buta, kau naik orang Cina tak bisa bahasa Cina. Oh ya. Cak mano? Oke, kita udah sampai. Nah benar. Oh iya, itu dia ada Itu panda besar. Seumur hidup aku tak pernah tengok panda. Nah, belum pernah lihat. Belum, yang asli. Di TV ya Di ya TV ya. doang. Wah, kau mesti ke Taman Safari. Emang ada? Ada. Nggak tahu kan? Dan buat ke panda itu ada naik bus lagi di dalam. Hah? Iya, bagus banget tempatnya dan dingin sekali. Enggak, panda yang hidup. Panda hidup. Hah, aku baru tahu. Aku perlu tahu. Kau yakin itu panda ori bukan panda impor? Ya pasti impor lah. Atau kau yakin itu bukan beruang di cat? Kau ini Kenapa? mendiskreditkan Taman Safari. Bukan, aku tak senang karena aku tak pernah lihat. Taman Safari Puncak itu ada. Aku nggak tahu, kami nggak pernah ke Taman Safari Puncak. Nah, jadi nanti kau ke Taman Safari Puncak ya. Enggak di jam siang nih tidur lah dia nih. Enggak lah, orang datang tidur kelahi kita. Nanti dibangunin sama dia. Iya, Oh, kita kan bangunin. kan panda ada jam kerjanya dia harus tahu Kiri dia kosong, kiri kerja. kosong nggak? Kosong, Gue pengen parkir yang sangat mudah sekali. Hai Set. ya. Oh, parkir yang sangat nyaman. Semoga zoo-nya itu nggak outdoor ya. Mampus kau 40 derajat. Ini sih outdoor sih ya. Kita lihat dulu lah ya. Ya ada ya. Bukan di kota tua, Giant Panda Garden berada di area sekitar Fenghuang, dibuat sebagai kawasan konservasi dan edukasi, bukan sekedar tempat wisata. Panda yang ada di sini bukan panda liar, melainkan hasil program konservasi dan peminjaman antar pusat panda di Cina. Namun sayangnya, Katanya ini panda jam 5 tutup, sekarang Hah? udah jam 4. Sekarang jam 4:30. Iya udah bisa, soalnya kalau mau memutari di dalam itu butuh waktu 1 jam. Ya, Harusnya tadi kita ke panda dulu baru ke itu. ya. Jadi John dan Riana harus ke Taman Safari saja ya buat lihat panda. Jadi Bogor. Jadi Anda ke Bogor saja. Boleh nggak aku foto di sini, lalu aku ambil foto-foto gambar safari panda. Aku bilang aku udah lihat panda di Jepang. Ya udah kau turun dulu. Kau foto dulu lah di sana. Aku kesal. Oke, buat kalian yang nanti mau ke sini, ingat pergilah ke Pandalo. Udah sore baru pergi ke tadi yang Old Town. Kami Iya. kebalikan, berjemur setengah mati di sana. Sekarang sampai tutup. Enggak, yang jadi masalah kalau kita di Cina itu susah mencari informasi. Jadi kita googling pun nggak dapat Iya informasinya. makanya. Karena nggak Mencarinya. ada di YouTube, adanya di Baidu. Apa namanya? Baidu apalah itulah. Douyin lah itu namanya. Makanya harusnya kita ngajak Rudy Chen. Ah iya. Nanti di Shanghai kita ngajak beliau. Rudy Chen nanya, aku nih di ibu kota yang cantik, ngapa kau bawa aku sampai ke tengah jauh nggak jelas? Yunan di selatan Cina ngapain dia bilang? Iya, padahal dia kalau ikut seru loh. dengan begitu, perjalanan ini kami lanjutkan langsung menuju ke kota Changsha. Let's go! Kok masuk tolnya cepet ya? Mungkin beda tolnya ya. Iya. Dan gue baru sadar kenapa jadi 4,5 jam ya? Kok jadi jauh banget? Kan memang kita tadi menghindar 1 jam dari rute.
Iya, tapi kenapa jadi jauh banget ya? Maksudnya kita tadi jalan nggak dianggap berarti ya? Yoi, karena kita karena T lagi. Ni hao. Perjalanannya lumayan jauh, jadi kami putuskan berhenti dulu di rest area untuk istirahat sebentar, regangin badan, dan siapkan tenaga sebelum lanjut jalan lagi. Kita parkir di sebelah Cherry Tigo. Wih, peleknya keren. Peleknya keren, euy. Beda peleknya. Lihat, kita parkir di sebelah Cherry Tigo. Depannya apakah sama? Sama. Lihat, sama. Cuma bedanya grillnya dia nggak ada frame-nya ya. Tuh, dia bempernya beda, grillnya beda. Kalau kita grill dalamnya sama, cuma dia ada lebarnya dikit sama lampu fog lamp-nya ini nggak ada. Ini kayak gitu ada. Uhuy, anggur. Apa bahasa Cinanya anggur? Putau. Putau narkoba ya? Iya, Pak. Putau, Pak. Tapi ini agak mahal ya. 30 yuan Ya, berarti. tapi ini gede sih. 70.000, Pak. Tapi ini kayaknya lebih besar sih. Udah. Mantap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enak. Beneran aja ketemu. Yang gede. Yang gede, Pak. Beneran. Iya. Wow, benerannya ketemu. Udah balikin burungnya belum? Ketemu di hutan mana? Udah ngelawan berapa musuh? Wow. Banyak pastinya. Enak. Apa nih anggur enak ini? Enak. Udah Pak, nih simpen sini nih. Simpen lah. Kita bikin foto dulu yuk. Jadi hari ini lagi 17 Agustusan. Banyak yang nanya, oh, udah enak banget anggurnya. Jadi kita banyak makan buah ya sepanjang perjalanan ya. Cuma gue belum nemu mangga yang ada peachnya kecuali waktu kita dikasih di Punpu. bukan, Sunpu. bukan, Mana pupunya? tunpu. Enggak. Itu enak banget tuh, gue nggak ngerti apa itu mangganya. Kita foto dulu, guys. Guys, kita foto dulu. Yo, foto dulu. 17-an ye. Setelah mengisi bensin, ada hal yang sangat unik yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Pak, lu tau gak, sadar gak sesuatu? Apa tuh? Di depan kita ada apa? Kanopi tuh. Jon, lu pasti gak sadar, Jon. Apa ya, tebak? Baling-baling, Pak. Aku tahu. Baling-baling. Ini baling-balingnya kincir angin. Iya. Sepanjang itu. Ya, dari ujung sana sampai Oh, iya, ujung bener, sana. Bukan sini. Kayaknya 150 meter kali ya. Dia belok di mana ya pas masuk komplek ya? Ngapain masuk komplek, John? Ngapain masuk komplek? Nah, dari kemarin aku debat sama Bang Ridwan. Dia ganti baling-baling itu gimana? Dia angkat naik ganti atau dia turunkan baling-balingnya ganti di bawah? Iya, gimana ya? Jadi kalian tinggal googling saja gimana cara gantinya. Ada video YouTube-nya ya. Cuma kalau kita lihat pakai mata kepala sendiri itu panjang sekali. Ini sama yang di Sidrap panjangan mana, Pak? Kayaknya panjangan ini, Bos. Ini ya? Oh. Tapi nggak tahu ya, gua kemarin nggak ngukur sih. Ternyata ini ada 2 truk ya. Baling-baling pertama sama baling-baling kedua di sini. Gede sekali. Tuh, panjang itu. Si Jonnya bingung tuh. Ini gue pengen bawa ke Indonesia gimana ya biar bisa tanam di rumah gua ya. Nggak ada biji, Pak. Bagus banget. Enggak. Anggur tuh di stek. Iya, kok cari di mana itunya? Ini kita ambil sedikit, tempel tek. Segampang itu, Pak. Ya, namanya juga usaha. Ada Enak yang namanya banget tuh. plasma nutfah. Ah, mau apa kau? Enggak, ada yang namanya plasma nutfah. Jadi itu barang-barang yang lu hanya punya satu bagian barangnya aja, lu bisa duplikat di negaramu. Iya. Itu tuh begitu. Iya, Stek namanya stek. setek batang. Kencang amat tuh truk. Apa buru-buru, Bang? Bertupis kali. Perjalanannya cukup jauh, tapi semua ini bagian dari proses untuk sampai ke tujuan. Pelan-pelan, satu jalan, langit pelan-pelan gelap, lampu mulai menyala, menemani kami untuk sampai di tujuan. Kita lihat berapa tolnya. Ini tol yang jauh, berapa Iya. jam? Kayaknya weh. 6-7 jam, Kita tuh tol kayaknya udah 1 juta lebih kali ya. Lumayan, Halo nih. Halo, ni hao. Ada langit tolnya. Tolnya tuh mahal tapi layak untuk mahal.
这说的是名牌吗？是啊，我看 itu 了 nih 我 Sia. 们从印尼来的，请展示 239 berapa tuh? 239. Oke loh, masih kita mau ngasih 500.000 untuk jalan sejauh itu. Yo. 你根本好好看，你根本baik-baik mau。嗨，谢谢。这付宝呀。都可以，微信也可以。哦，正在支付，请稍等。支付宝用户支付成功。好了，谢谢。 Ya,谢谢. 谢谢。 239. 239 ya. Ya, 500.000 lah. Naik 500.000 sih. Ada ke? Ada lah. Ada. Oke lah, untuk jalan sebagus dan sejauh itu. Sebanding lah. Ya, ya. Kecuali kalau jalannya jelek dan pendek. Di akhir video nanti Bang Ridwan akan merekap biaya tol dan bensin. Aku penasaran sih. Gue juga bingung ya. Bensin kita kayak isi lumayan loh. Iya. Tapi Ya pengen- bayangin 17.000 per liter. Tapi paling mahal tetap Laos. Ya, Laos tetap 20-an ribu kip ya. Mm-mm. Aku ingat kemarin kalau isi itu yang untuk biji 1,5 juta tuh, wale. Ya, begitulah. Ya, Makanya kita harus bersyukur. ya. Di Indonesia bensin murah. Betul. Tapi gue jadi wajar ngerti kenapa di sini beli orang Apa? beli mobil listrik. Betul. Makanya Gitulah. ya Akhirnya, kami sampai di kota Changsha. Perjalanan panjang tadi terbayar begitu melihat kota ini. Apa tuh? This is Xiangqiang River. Xiangqiang River. Emang di kamera tampak kah? Gak tahu nih, gede banget loh. Kita datang sudah kemalaman di Changsha ya teman-teman, mohon maaf. Ini gede banget loh, sungai. Anda melihat kegelapan malam. Tapi itu sama yang gue lihat waktu di Wuhu. Wuhu tuh sungainya juga gede banget. Sampai kapal kontainer dari kota-kota itu bisa lewat. Sungai apa? Sungai apa gue nggak tahu, tapi di Wuhu tuh kayak gitu. Gue kan Kapuas juga ada kontainer. Barito pun ada kontainer. Mahakam juga ada kontainer ini banyak. kontainernya gede banget. Di Sungai Mahakam banyak kapal tongkang batu bara. Ada tak di Wuhu tuh? Nggak ada, Oh, ada. nggak ada. Kenapa ya? Nggak tahu. Cina nggak pakai batu bara kah? Nggak tahu. Jangan tanya gue. Kan kau lebih pro di Nggak, Wuhu. cuma gede banget kapal yang tanker yang gede itu tuh lewat di Wuhu. Oke, Sungainya. jangan di spoiler dulu ya, karena habis Changsha itu kita ke Wuhu, Pak. Ke Wuhan atau Wuhu? Ke Wuhan dulu. Ya. Mencari sumber COVID. Kita akan mencicipi sup kelelawar. Anda saja. Haram. PTW kita sampai ke Changsha ini di jam 11.15 malam. Tujuan akhirnya, kami menuju hotel. Perjalanan hari ini selesai. Gemerlap kota dari kejauhan seakan memanggil kami untuk beristirahat dan mengisi tenaga untuk esok hari. Ini hotel so far di Cina, gua rasa parkirannya paling gampang ya. Ada sendiri parkirannya. Iya. Ada sendiri. Ada nggak lebih gampang dari ini? Dari pengalaman gue sih kemarin Kalau di Laos beda ya, kita nggak ngomong di Laos Oh, ya. iya. Di Cina Cina. kayaknya ini parkirannya paling enak. paling enak, luas parkirannya. Di dalam kita merasa secure. Yap. Mm-mm. Walaupun kayaknya ada kompleks hotel lain juga atau mungkin perumahan gitu. Ya tapi banyak yang kosong enak. Mhm. Berapa semalam? 360-an, 370-an lah pokoknya segituan. Gue curiga ya di Cina ini kenapa hotelnya murah-murah dan bagus. Karena persaingan terlalu banyak. Oh betul pak, benar-benar. Iya nggak sih? Iya. Pilihannya banyak tapi nggak semuanya ada di online. Iya betul. Heeh. Di- Kayak ini apartemen gitu tiba-tiba ada satu lantai hotel. Ya. Yang semalam tuh berapa? Yang semalam Kemarin. itu kemarin malah kenanya di 400-an gitu. Karena ada itu mesin Mesin cuci. cucinya. Kalau nggak ada mesin cucinya? Ya rata-rata di 300-an kalau mau yang levelnya lebih bagus Iya. kayak gitu. Itu udah enak banget. Mhm. Cuma itu parkirnya kayak kita deg-degan tuh. Iya, pinggir jalan. Ini parkir so far Secure sih. langsung masuk ya. Heeh. Cekin bang. Namun ternyata ada kendala kecil saat kami sedang check-in. Kalau sampai jam 12 itu nggak ada air, lagi maintenance. Oke. Nanti di atas jam 12 baru ada air. Jadi dong, Riana bilang, ya nggak masa kita nggak mandi nggak apa-apa. Tunggu jam 12 baru mandi nggak apa-apa dong. Kan Bang Pala juga jangan mandi malam. Ya. Cuma Riana bilang, tapi kita mau pup gimana? Nah terus? Nah, lalu kemudian Bang Pala bilang, nggak apa-apa. Emang selama ini kalian kan bersih dong? Kan kami mengikuti aturan negara Anda. Betul dong? Bener juga sih. Lalu Bang Pala menambahkan lagi,
Mas selama ini kalau ada air pun kalian ada tahu tanggal 12. Ngomong bilang, berarti kita ada diskon dong. susah banget ngomongnya. Kita mau ngomong susah banget. Kau jangan nama-nama udah. 在中国电话号码没有，有的是印尼 Kan 电 nggak ada 话号 air. 码。 Sampai jam 12 doang. Iya. Berarti ada diskon Nah, dong. kamu ngomong lah pakai bahasa Mandarin. Gak usah kau suruh dia. Hah? Kan jam 12 ada diskon dong. Nggak ada. Ini Cinanya keluar nih. Jangan lah. Kau dilempar pakai. Kan cincong. 41401 ini ya, 409. Gue tuh bingung ini apa? 40. Apa ini 9? Sepertinya bagus. Bisa bentar. Assalamualaikum. Wah, Baunya. tapi agak bau rokok ya. Iya, baru. Sama ininya, wastafelnya di sini ada air kok. Katanya nggak ada air. Mungkin air yang di kamar mandi mungkin. Nih, kamar mandi oke. Ya, cuma bau rokok aja. Wah, sama dia pakai proyektor. Dapat kue lotso. Iya, ini ada kamar smoking room. Gue tanya, kamar gue smoking room bisa tuker nggak? Tapi overall bagus sih kamarnya. Oke, ada Riana to the rescue. Jadi kita dapat kamar yang tidak bau. Nanti berapa? Nanti 3. Ya udah. Lu berapa? 4. Gua 8. 4. Kayaknya 4 itu semua. Ada 8. Ini berapa? Bukan. Lantai. 3. Kau jangan lihat 8-nya. Itu lantai 3, Bapak. 8 itu powernya kali ya? Ya, mungkin. ya. Mingkun. Dia memang ada angka 8-nya di depan. Tapi kamarnya sama, cuma nggak bau aja. Airnya nyala kok. Nyala, udah nyala. Selesai sudah perjalanan kami hari ini dari Tongren, Fenghuang Ancient City, dan juga Changsha. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan 1 Million Journey edisi Back to China. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi kalau kita buka aplikasi hari ini maksimum di 39 derajat Celcius. Feels-nya di atas 40, Pak. Ya. Aneh nggak sih? Aneh karena sepi kawan-kawan. Kosong, song. Nggak tahu apa pendapatmu tentang kota Wuhan ya? Sang sumber dari COVID, betul Pak? Ekspektasi awalmu apa? Langkah kecil buat cerita besar.